pasti ya dia belajar. Saya bilang ya simple lah, jadi seorang ayah itu enak kalau punya anak, apalagi gitu. Enak banget gitu anak katanya. Nanya seperti apa sih? Ya dia Dari bentar sempat kesini itu lagi ngapain sih? Ada acara apa sih? oh ulang tahun, mungkin semua ada tahu ya, yang lain ulang tahunnya gitu. Dia sempat kan makan bareng mama gitu, dia sempat cerita apa sih? Oh. Di puncak atau gimana? Ya kita kan sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Saya katakan banyak yang kangen nih, yuk kita ini yuk live gitu. Oleh saya udah ntar jadwalin ke Jakartanya kapan. Ya sekalian ke Jakarta dia mau bilang beberapa poin, ada bahas beberapa poin. Ya sekalian lah kita sudah Bahas tentang poin bisnis atau seperti apa? bisnis, karir, ya bisnis semua lah, tentang apapun kita bahas. Kan Bapak Rizky Bilar juga ulang tahunnya kemarin. Ada kado tersendiri sih dari Papi. Kadonya ada, contohnya ada. Nggak perlu disebutkan lah kadonya. Makna dari kado tersebut kira-kira apa Pi bagi seorang Papi sendiri? Ya bukan yang hanya dikasih sekali terus habis lah. Yang paling enak kan itu ya. Tinggal untuk barang berarti ya. Iya macam-macam. Pokoknya nggak langsung habis ya. Continue. Melihat Bang Bilar ini di hari ulang tahunnya membagikan sembako kepada masyarakat di tengah pandemi, Papi sebagai sahabatnya gimana sih melihat itu? Senang sekali ya. Mudah-mudahan dari 1 truk kita doain nanti jadi 3 truk, 10 truk, 20 truk. Karena berbuat sesuatu itu kan bertahap ya. Nggak bisa langsung instan semuanya kan. Tapi itu udah langkah yang cukup baik saya rasa. Kan dibilang juga Papi orangnya suka berbagi ya Pi. Nah, kamu Bilar juga suka berbagi. Ada planning buat menjadi satu gak seperti untuk berbagi gede-gede yang langsung seperti itu? Ada, tentu saja ada. Bilar juga pernah kok berbagi sama saya bareng-bareng. Ya, pernah kita bagi bareng-bareng, baik di media sosial maupun langsung. Dulu banget, 1 tahun lalu. Itu tapi udah diomongin gak sih untuk berbagi gede-gede yang Bang Bilar atau apa? Belum diomongin. Kita kan sibuk masing-masing ya. Waktunya harus kita plan dulu. Udah cocok. Oke, pas kemarin kan Papi ada rangkaian acara Pesta Bujang itu diundur karena situasi pandemi. Papi sendiri gimana sih Pi melihat? Iya dong, kita bilang apapun yang terjadi, menyikapi kondisi saat ini kan masalah global ya. Kita harus mentaati lah peraturan pemerintah. Harus mentaati peraturan pemerintah. Kalau misalnya nih Papi nanti, kalau menurut Papi konsep dari Pesta Bujang bagi seorang Rizky Bilar akan seperti apa sih Pi dari sahabat? Ya paling kan Rizky Bilar itu sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi, nantinya nggak akan lajang lagi. Gitu sih. Tapi kalau buat belajar dari seorang ayah ya dan Papi. Pasti ya dia belajar. Saya bilang ya simple lah, jadi seorang ayah itu enak kalau punya anak, apalagi gitu. Enak banget gitu anak katanya. Nanya seperti apa sih Pi? Ya dia nggak terlalu banyak nanya sih. Kalau untuk masalah itu kayaknya dia udah matang sih, udah cocok, udah jadi ayah. Nah, bagi Udah Papi nggak sendiri, kaku lagi. bagi Papi sendiri makna pernikahan itu seperti apa sih Pi? Mengingatkan sahabat akan menikah. Makna pernikahan yang pertama kita udah menunaikan salah satu ibadah ya, yang diperintah Allah ya. Yang kedua, kadang kita memang butuh teman untuk berkeluh kesah, teman untuk yang sehati lah, seperti itu. Terus nikah itu bukan awal dari segalanya berakhir, awal itu dari segalanya dimulai. Gitu. Jadi jangan anggap, kan banyak orang ketika nikah anggapnya wah udah nikah selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup menurut saya. Karena kita nggak sendiri lagi ya. Kan sempat ada orang yang ngomong kayak nikah muda tuh bikin ribet atau apa, tanggapan sendiri gimana? Tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu. Tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu udah cukup pantas gitu. Udah matang Pi. Udah matang. Saya lebih muda nikahnya. Saya sekarang 28 nikah. Iya, lebih muda saya, 24 saya nikahnya tahun umur 24 tahun. Tapi kan bisa dibilang sosok teman Bilar yang secara keluarga harmonis ya. Bilar sendiri melihat keharmonisan rumah tangga bagus seperti apa? Ya kadang dia ngejapri ya, so sweet ya gitu dan sebagainya. Gitu. Kadang kita juga walaupun udah berumah tangga lihat orang yang romantis juga, istri kadang kayak gitu dong romantis gitu. Kalau saling menginvite hal-hal baik kan bagus ya. Jangan pokoknya ya jangan
kita terlibat dalam apa ya, terinfluence terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya gitu ya. Bahaya banget ketika misalnya ada orang yang hijab terus melepas hijabnya itu, terus yang lain terinfluence, itu yang bahaya menurut saya. Tapi ketika kita bisa nginfluence yang kebaikan, itu akan cukup baik lah, yang baik-baik deh pokoknya. Nah, Bang Bilar sendiri sempat diskusi nggak sih soal rumah tangga Papi yang memang relatif harmonis, bagaimana menyelesaikan masalah gitu? Iya, saya bilang saya bukan romantis, saya juga mengalami hal nggak romantisnya banyak gitu, cuman nggak di publik aja mungkin gitu. Yang artinya kamu juga akan mengalami hal itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu tetap ini? Kalau nggak salah pernah sih dia nanya nih. Kalau saya pertama ya saya kasih bekal ilmu istri gitu, bahwa kita memang cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu setiap hubungan itu pasti berantem. Saya rasa pasti lah gitu. Cuman nanti kita akan melatih tuh kedewasaan. Akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah gitu. Kalau bisa ya tetap sabar. Sabar sih kuncinya. Jangan main tangan. Ya, Papi kan sering memberikan wejangan atau nasihat kepada Bang Bilar kalau misalnya mengingat di tanggal sekarang kalau kita PPKM darurat, kalau misalnya di tanggal 23 atau 24 itu PPKM darurat dilanjutkan, rangkaian acaranya itu tidak disiarkan di live, itu bagaimana sih Papi sebagai sahabatnya? Ya selepas itu nanti diacarakan live atau enggak, pasti harapan semuanya les-les lovers atau harapan semua orang ya yang penting sah kan gitu. Itu sih yang paling terpenting, bukan live nya tapi yang penting sahnya. Mereka sah, mereka bahagia, kita pun ikut bahagia semua. Kebanyakan wrestler popor ingin di live kan tapi gimana tanggapan? Gak boleh dong kita memaksakan kehendak kita gitu. Kalau misalnya dari pihak itunya boleh live, ya alhamdulillah kan. Tapi kalau nggak bisa karena peraturan atau regulasi atau keadaan yang saat ini PPKM, ya mendingan doakan yang terbaik agar mereka sah dan hidupnya harmonis. Oke. Terima kasih.